Mohon izin perkenalkan, nama saya Randy Sonan Rasu dari kelas 12 MIP 4. Di sini saya akan menceritakan secara singkat pemberontakan Andi Ajis. Pemberontakan Andi Ajis merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Ajis, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur atau NIT karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Ajis berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT. Sebab, menurut Ajis, pemerintah adalah dalang dari gangguan tersebut. Pemberontakan ini terjadi di ujung Pandang, Makassar pada 5 April 1950, diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat dengan pro-federal dan yang anti-federal. Sehingga pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Ajis dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Tujuan pemberontakan Andi Ajis secara umum tujuan ini bertujuan untuk mempertahankan NIT. Dalam aksinya, Andi Ajis tidak bergerak sendiri, tapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II dalam pemberontakan APRA dan Belanda. Upaya pemerintah menumpas pemberontakan Andi Ajis. Dalam memberantas pemberontakan ini, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, yakni pada 18 April 1950, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi Ajis untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Andi Ajis diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata, serta membebaskan semua para tawanan. Nyatanya, semua ultimatum di atas tidak dipenuhi oleh Andi Ajis. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawilarang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawilarang. Andi Ajis pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Berikut nasib negara Indonesia Timur. Pada kali itu, ada beberapa dampak pemberontakan Andi Ajis yang juga akhirnya membentuk nasib negara Indonesia Timur. Apa saja? Yang pertama, Insinyur PD di APRI Perdana Menteri NIT kali itu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Ajis. Insinyur Putu Hena diangkat menggantikan Insinyur di APRI. Ia merupakan tokoh yang pro-republik. Sukawati, wali negara NIT pada 21 April 1950 mengumumkan NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. Berikut itu tadi adalah penceritaan secara singkat tentang pemberontakan Andi Ajis. Sekian, terima kasih.